Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan judul materi Membuat Proyek Perkantoran. Berikut adalah penjelasannya. Tujuan dari materi pembelajaran ini ialah: yang pertama, mampu menjelaskan dan memahami proses pembuatan proyek perkantoran. Kemudian, dapat menerapkan fungsi manajemen yang diharapkan dapat sangat-sangat membantu jika sudah berada di dunia kerja. Yang ketiga, mampu menghasilkan laporan proyek yang baik. Tahapan dalam membuat proyek perkantoran. Jadi, dalam membuat proyek perkantoran, ada 5 tahapan penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai 5 tahapan tersebut, mari kita mengenal apa itu manajemen perkantoran. Jadi, manajemen perkantoran adalah proses mengelola berbagai aktivitas administratif untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan secara efisien. Dengan kata lain, fungsi dari manajemen perkantoran adalah mengefisienkan aktivitas administratif di sebuah perusahaan demi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kita akan membahas 5 tahapan membuat proyek perkantoran tadi dengan contoh proyek perkantorannya, yaitu merancang tata ruang kantor berbasis konsep 5R, yaitu ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Aktivitas tata ruang kantor ini sangat-sangat lazim kita dengar di berbagai kantor atau perusahaan, karena untuk mengefisienkan semua pekerjaan yang terjadi di perusahaan. Nah, kita akan membahas perencanaan merancang tata ruang kantor dengan basis 5R, pengorganisasian pelaksanaan proyek tersebut, pengarahan yang akan dilakukan selama proyek dilaksanakan, pengawasan yang akan dilakukan selama pelaksanaan proyek, dan evaluasi setelah pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya ada tahap perencanaan. Tahap ini merupakan langkah awal yang krusial seperti menetapkan tujuan dan menyusun rencana kerja. Jadi di tahap ini mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek, lalu membuat rencana yang terperinci dalam langkah-langkah yang diambil. Setelah itu ada tahap pengorganisasian. Di sini tahapnya yaitu menentukan siapa saja yang terlibat dan apa tugasnya masing-masing, serta pastikan semua sumber daya tersedia dan siap digunakan. Lalu ada tahap pengarahan. Di tahap ini memastikan bahwa semua anggota tim memahami tugas dan dapat bekerja sama dengan baik melalui saluran komunikasi yang jelas antar anggota tim dan memberikan dukungan serta motivasi dalam mencapai tujuan proyek. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Tanpa pengawasan yang baik, proyek bisa mengalami hambatan yang tidak terduga dan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam proses pengawasan, ada 2 hal utama yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan proyek. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah proyek masih berada di jalur yang benar atau memerlukan penyesuaian. Kedua, menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul. Hambatan bisa berupa keterlambatan, kendala teknis, atau bahkan perubahan dalam kebutuhan proyek. Dalam strategi yang tepat, masalah ini bisa segera diatasi sebelum menjadi lebih besar. Dengan pengawasan yang baik, proyek bisa berjalan lebih efisien, mengurangi risiko kegagalan, dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Setelah proyek selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan proyek dan melihat apakah ada hal yang perlu diperbaiki untuk proyek berikutnya. Ada 2 aspek utama dalam evaluasi. Pertama, membandingkan hasil akhir proyek dengan tujuan awal. Apakah proyek telah mencapai target yang ditetapkan?
Apakah ada aspek yang kurang sesuai? Jawaban dari pertanyaan ini akan membantu dalam menilai keberhasilan proyek. Kedua, mengumpulkan umpan balik dari anggota tim. Masukan dari tim sangat penting untuk memahami tantangan yang mereka hadapi selama proyek berlangsung. Dengan demikian, kita bisa melakukan perbaikan untuk proyek di masa mendatang. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai hasil, tetapi juga kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan melakukan evaluasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap proyek yang kita jalankan semakin efektif dan efisien di masa depan.